semuanya, saya Sanyayu Paramita. Di video kali ini, kita akan belajar cara melakukan HTTP GET dan HTTP POST menggunakan board ESP32 dengan Arduino IDE. Nah, kita akan bahas juga bagaimana cara mengirim dan menerima data dalam format JSON, URL encoded, dan teks biasa. HTTP request ini penting banget kalau mau menghubungkan ESP32 ke server database atau API, misalnya untuk mengirim data sensor atau mengambil data dari internet. HTTP GET digunakan untuk mengambil data dari server, sedangkan HTTP POST digunakan untuk mengirim data ke server. Kalau GET datanya dikirim lewat URL, jadi bisa terlihat oleh siapapun. Tapi kalau POST datanya dikirim di bagian body dari request, jadi lebih aman dan cocok untuk mengirim data sensor atau konfigurasi. Bayangkan ESP32 itu seperti pelanggan di restoran, yaitu klien, dan server adalah pelayannya. Kalau GET, kita cuma minta daftar menu. Kalau POST, kita bisa memesan makanan dengan detailnya. Sebelum memulai praktikum HTTP GET dan POST ini, pastikan sudah menginstal ESP32 board di Arduino IDE dan juga library Arduino_JSON. Di sini kita perlu untuk membuka Node-RED. Caranya yaitu buka CMD terlebih dahulu, lalu ketikkan node main_red, lalu kopikan HTTP IP-nya ke browser. Lalu Node-RED akan terbuka. Di sini kita perlu mengimport dengan mengcopy kode ini. Lalu buka Node-RED. Klik menu, lalu klik import, pastekan kode yang sudah di-copy tadi. Pada percobaan pertama, yaitu menggunakan metode HTTP GET. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan pengujian pengiriman data dari ESP32 ke server Node-RED. ESP32 telah diprogram menggunakan Arduino IDE, kemudian kita juga mengkonfigurasikan kredensial Wi-Fi dan juga alamat IP si server Node-RED yang berjalan di komputer lokal kita. ESP32 akan mengirimkan data suhu yaitu 24,37 seperti yang sudah ditulis dalam kode program ke endpoint atau update sensor setiap 5 detik. Setelah program di-upload, kita pantau serial monitor. Kemudian, seperti yang dapat dilihat, kita dapat mendapatkan balasan HTTP respon kode 200. Nah, di sini kode 200 berarti oke, menandakan bahwa server Node-RED telah berhasil menerima permintaan kita. Kemudian, untuk validasinya, kita cek panel pada bagian debug di Node-RED. Data 24,37 sudah berhasil diterima secara real-time, membuktikan bahwa komunikasi antara ESP32 dan server telah terhubung secara sukses. Oke, selanjutnya di sini kita akan membalikan skenarionya. Pada bagian kedua ini kita akan menguji kemampuan ESP32 untuk meminta dan memahami data dari server. Kali ini ESP32 akan melakukan HTTP GET ke endpoint GET sensor untuk meminta data sensor. Kemudian pada server Node-RED juga telah disiapkan untuk merespon permintaan tersebut dengan mengirimkan sebuah objek data berformat JSON. Selanjutnya, saat kita lihat hasilnya di serial monitor, ESP32 telah berhasil mendapatkan balasan kode 200 OK dan menerima payload berupa string JSON. Nah, karena sudah diinstal library Arduino JSON tadi, string mentah sudah berhasil diparsing atau sudah berhasil dibongkar. Hasilnya seperti yang dapat dilihat. Nilai value 1, value 2, dan value 3 kini berhasil diekstrak, membuktikan ESP32 kini bisa menerima dan mengolah data dari server. Kemudian, pada bagian terakhir ini, kita akan menguji tentang metode HTTP POST. Berbeda dengan GET tadi, metode POST adalah cara standar untuk mengirim data ke server.
Data dikirim di dalam body permintaan sehingga lebih aman dan juga terstruktur. Seperti yang dapat dilihat ini. Dalam kode, kita akan mengirim satu paket data lengkap berisi API, nama sensor, dan juga 3 nilai sensor sekaligus. Di sini kita akan menentukan header content tab-nya dan menggunakan application X www form or line code. Kemudian kita akan memanggil fungsi HTTP POST dan memasukkan data yang sudah diformat tadi ke dalamnya. Data ini akan diterima oleh endpoint POST di Node-RED yang kemudian akan memparsing data tersebut dan menampilkannya di bagian debug-nya. Seperti yang dapat dilihat di sini, bagian debug Node-RED sudah ditampilkan. Kemudian jika kita melihat ke URL, menambahkan /UI di URL bar-nya, kita akan melihat tampilan seperti berikut.